Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ada Cerita. Dimana kali ini, saya akan kembali menceritakan suatu manga dari Batman, yaitu One Operation Joker. Yang mana ini adalah bentuk kerjasama antara DC Comics dengan penerbit Jepang Kodansha. Yang lagi-lagi akan melanjutkan cerita sebelumnya, yaitu saat Joker yang harus merawat Batman yang kini menjadi seorang bayi. Dan langsung saja seperti apa kelanjutannya. Namun sebelum masuk ke cerita, mohon dukungannya untuk channel ini, untuk subscribe dan share video ini, agar banyak yang tahu akan konten dari channel ini. Karena tentu saja, untuk perkembangan kualitas konten video yang lebih baik lagi. Dan tak usah berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuk ke ceritanya. Oke, cerita akan dimulai dari kota Gotham dengan Johnny Frost dan Joker yang sedang pergi dengan mobilnya dan membicarakan akan salah satu tempat taman kanak-kanak yang diduga oleh Johnny merupakan tempat yang bagus untuk perkembangan bayi Batman. Tetapi Joker malah mengharapkan jika bayi Batman harusnya ditempatkan di taman kanak-kanak yang berbau dark. Ya karena bayi itu nantinya harus menjadi seorang Dark Knight. Namun sekali lagi, yang paling penting dari semua itu, Joker juga harus memiliki lisensi untuk membawa bayi Batman ke taman kanak-kanak dan tentu saja harus membayar biayanya. Yang mana saat itu Joker ternyata sudah tak memiliki uang lagi di banknya. Dimana Joker yang tahu hal itu pun menjadi kaget, karena seharusnya ia masih memiliki uang, terutama atas aksi perampokan yang ia lakukan di bulan lalu. Tapi Johnny mengingatkan kembali atas perbuatan Joker, di mana ia menumpuk semua uang itu lalu membakarnya. Di mana hal ini sangat mereferensikan adegan yang ada di film Batman The Dark Knight. Oke, kembali ke cerita. Johnny lalu memberikan sebuah dokumen yang harus diisi oleh Joker dan harus meminta persetujuan dari pejabat di sana akan status dirinya yang sebagai seorang ayah tunggal. Sekaligus Johnny mengingatkannya agar bisa mendapatkan semua itu, karena jika tidak, maka akan menjadi akhir dari kisah Joker dan Batman. Lalu, dengan semua kekhawatiran atas ucapan Johnny sebelumnya, akhirnya tibalah saat Joker harus memberikan penjelasan atas informasi identitas dirinya, yaitu akan pekerjaannya. Yang mana salah satu pekerja yang menghadap Joker itu menanyakan apa jenis pekerjaan yang Joker lakukan di bank dan mempertanyakan akan sebuah foto keadaan tempat tinggalnya yang terlihat dengan jelas ada sebuah pistol di sana. Dan tentu saja Joker pun menjadi keringat dingin akan semua pertanyaan itu, meskipun pada akhirnya ia berhasil menjawab jika itu semua ia lakukan untuk melindungi si bayi. Hingga akhirnya Joker pun dinyatakan lulus dan ia akan mendapatkan lisensi atas pendaftarannya tersebut. Lalu 1 minggu kemudian, tibalah saat surat lisensi itu ke apartemennya. Nah, tetapi setelah dibuka, Joker malah mendapatkan informasi jika dirinya tidak diterima untuk mendapatkan lisensi tersebut. Dan ia pun harus menunggu 5 bulan lamanya untuk bisa mengajukannya kembali. Dan tentu Joker pun menjadi stres dan gila akan hal itu, yang mengatakan akan kebusukan dari kota Gotham, terutama akan senyuman busuk dari pegawai yang ia temui sebelumnya. Lalu ia pun juga menyumpahi kota Gotham yang sangat busuk dan penuh dengan korupsi. Selanjutnya, cerita akan dimulai kembali dengan Joker yang sedang mempertanyakan akan alasan Batman saat ini yang mempercayakan dirinya di tangan Joker. Yang mana saat itu Joker sedang memandikan bayi Batman
dan akan begitu mudahnya baginya untuk membunuh Batman di saat itu. Tapi Joker malah menghentikan pemikirannya itu dan ingin segera menyelesaikan kegiatannya itu. Namun lagi-lagi Joker masih kepikiran akan identitas dari bayi itu. Apakah benar jika itu Batman atau bukan? Dan kembali lagi ia harus berhenti berpikir saat Joker melupakan untuk menyiapkan pakaian dalam bayi itu. Kemudian saat ia kembali, Joker malah terkejut saat melihat bayi Batman yang sudah bisa membalikan badannya sendiri, di mana Joker merasa telah melewatkan momen pertama itu. Kemudian bukannya ia malah membantu bayi itu untuk bisa membalikan badannya kembali, Joker malah mendorong bayi Batman untuk bisa membalikan badannya sendiri, di mana Joker pun akhirnya sadar untuk jangan memaksa kehendaknya secara egois. Lalu untuk merayakan momen pertama itu, Joker pun akan mengajak bayi Batman untuk bermain di klub malam. Tapi lagi-lagi Joker harus terkejut saat tahu jika bayi Batman telah tumbuh gigi pertamanya. Dan di malam harinya, benar saja jika Joker sedang membawa bayi Batman entah hanya jalan-jalan atau memang benar jika mereka sedang menuju ke klub malam. Oke, kemudian cerita akan dimulai lagi dengan Joker dan Harley Quinn yang sedang bersenang-senang dengan membuat keributan di kota, sekaligus atas kegilaan Harley Quinn yang membuat kehebohan di sana. Tapi ternyata itu hanya sebuah kenangan yang sedang Joker rasakan saat ini, tentunya kepada Harley Quinn. Namun, yang tak Joker ketahui, Harley juga sedang memantaunya dari luar. Dan tiba-tiba, ia langsung menerobos masuk ke apartemennya dengan memecahkan jendela di sana. Dan tak sampai di situ, karena Harley Quinn, ia juga akan menangkap bayi Batman. Tapi, Joker memaksa Harley Quinn untuk berhenti dengan alasan ia harus cuci tangan terlebih dahulu sebelum memegangnya. Ya, karena Joker takut akan virus atau kotoran yang dibawa oleh Harley dari luar. Sekaligus, Joker juga mulai khawatir akan kedatangan Harley yang membawa palu besarnya. Padahal di apartemennya saat itu ada seorang bayi kecil di sana. Dan lagi-lagi membuat Joker tak bisa fokus membuat makanan untuk bayi Batman. Kemudian untuk mengatasi hal itu, Joker pun meminta Harley untuk membersihkan pecahan kaca atas perbuatan dirinya sebelumnya. Karena Joker tak mau bayi Batman menjadi terluka karenanya. Dan itulah dia cerita dari manga One Operation Joker untuk chapter 4 sampai 6.1 yang masih menceritakan akan perjuangan Joker untuk merawat bayi Batman. Dan memang agak lucu untuk melihat hubungan Joker dan Batman di manga ini, di mana Joker yang tak memiliki pengalaman untuk merawat seorang anak, kali ini ia harus benar-benar melakukannya secara mandiri. Nah, bagaimana pendapat kalian untuk cerita kali ini? Dan beritahu pendapat kalian di kolom komentar. Lalu itu saja untuk cerita pada video kali ini. Sekian dari saya dan sampai jumpa di next video.